Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah PAK atau Pengantar Asuhan Kebidanan. Materi kita kali ini adalah kebutuhan dasar bayi baru lahir. Nanti kita akan membahas apa saja kebutuhan BBL ini. Kemudian nanti selain itu saya juga akan membahas apa saja kebutuhan alat permainan dan sebagainya dari BBL hingga anak prasekolah. Baik, kita langsung saja ke pembahasan atau penjelasan materi ini. Yang pertama yaitu kebutuhan asuh, yaitu atau disebut dengan fisik biomedis. Asuh merupakan kebutuhan anak dalam pertumbuhan anak yang berhubungan langsung dengan kebutuhan fisik anak. Asuh kebutuhan primer bagi balita jika tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak negatif dan gagal tumbuh. Jadi asuh ini cenderung ke kebutuhan fisik ya, karena nanti ada asuh, asah, dan asih. Ya, jadi kita akan bahas dulu yang bagian yang asuh. Jadi asuh ini merupakan kebutuhan cenderung yang berkaitan dengan fisik bayi. Asuh dititik beratkan pada asupan gizi anak, yaitu saat di kandungan dan sesudahnya. Jadi kebutuhan asuh ini memang sudah diberikan sebaiknya dari semenjak janin masih dalam kandungan. Misalnya seorang ibu saat hamil anak pertama dan kedua menjaga kesehatan dan mempertahankan asupan yang dimakan, vitamin, susu, dan makanan bergizi, serta lahap karena berharap melahirkan anak yang cerdas dan sehat. Setelah lahir, ibu tersebut juga memperhatikan masa pertumbuhannya. Jadi yang disebut asuh itu seperti itu contohnya ya. Tidak hanya memberikan asupan gizi yang baik kepada bayinya setelah lahir, tapi memang sudah dipersiapkan sejak si bayi ini masih dalam kandungan. Kemudian kebutuhan nutrisi. Nutrisi dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan pembangun, kemudian ada golongan sumber tenaga dan golongan pelindung. Golongan pembangun disebut juga dengan protein atau protein hewani dan nabati ya. Contohnya 2-3 gram kebutuhannya ya. Kebutuhan protein ini 2-3 gram kilogram berat badan per hari. Misalnya ada ikan, daging, susu, dan telur. Sedangkan untuk golongan sumber tenaga ya, ini ada karbohidrat, lemak, contohnya ada singkong, beras, jagung, kentang, dan lain-lain. Dan ada golongan pelindung, yaitu mikronutrien. Ya, ini contohnya zat besi, kalsium, seng, mangan, dan lain-lain. Ini adalah kebutuhan nutrisi. Nah, ini ada rincian kebutuhan nutrisi balita, ya, dari bayi hingga usia 13-18 tahun. Ya, kalian bisa menyimak di sini berdasarkan usia dan kebutuhan rata-ratanya perharinya. Kemudian ada kebutuhan perawatan kesehatan dasar. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan. Anak memerlukan pemantauan atau pemeriksaan kesehatan secara teratur, seperti penimbangan anak minimal 8 kali setahun dan dilakukan SDI-DTK atau simulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang minimal 2 kali setahun. Kemudian ada pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi setiap bulan Februari dan Agustus. Tujuan pemantauan yang teratur untuk mendeteksi secara dini dan menanggulangi bila ada penyakit dan gangguan tumbuh kembang, mencegah penyakit, serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian ada kebutuhan imunisasi. Anak memerlukan imunisasi dasar yang lengkap, yaitu BCG, polio, DPT, HB, dan campak, agar terlindung dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Sekarang sudah banyak ya imunisasi tambahan yang sudah beredar di Indonesia seperti HIB, IPD ya dan lain-lain. Pemberian imunisasi pada bayi anak sangat penting untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas terhadap penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Dengan melaksanakan imunisasi yang lengkap, maka diharapkan dapat mencegah timbulnya penyakit yang menimbulkan kesakitan dan kematian. Kemudian ada morbiditas atau kesakitan. Ini untuk pencegahannya ya, pencegahan terjadinya morbiditas dan kesakitan. Ini diperlukan deteksi dini, pengobatan dini dan tepat serta limitasi kecacatan. Kesehatan anak harus mendapat perhatian dari para orang tua, yaitu dengan cara membawa anaknya yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Jangan sampai penyakit ditunggu menjadi parah, sebab itu bisa membahayakan jiwanya. Kemudian ada kebutuhan pakaian. Kebutuhan pakaian ini adalah pakaian yang layak dan bersih dan aman. Pakaian merupakan bentuk perlindungan dan kehangatan yang diberikan untuk mencegah dan melindungi anak dari berbagai benda yang dapat membahayakan anak. Pakaian dapat meningkatkan percaya diri anak dalam lingkungan sosialnya. Kemudian ada kebutuhan perumahan. Ini merupakan anak juga memerlukan rumah yang lingkungannya sehat, yaitu harus dapat digunakan untuk terlindung dari hujan, panas, dingin, dan untuk tempat istirahat. Memiliki bagian untuk tempat tidur, memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan buang air. Ini adalah kebutuhan dasar rumah ya. Kemudian dapat melindungi penghuninya dari kebisingan dan bebas dari pencemaran. Dapat melindungi penghuninya dari bahan bangunan yang berbahaya. Dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya dan tetangga. Terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya dari gempa, keruntuhan, dan penyakit menular. Ada lagi kebutuhan hygiene dan sanitasi lingkungan. Hygiene perorangan yang kurang akan memudahkan terjadinya penyakit kulit, saluran pencernaan seperti diare, cacingan, dan lain-lain. Kemudian kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan penyakit saluran pernafasan, pencernaan, dan penyakit akibat nyamuk. Ada lagi kebutuhan bermain atau aktivitas fisik tidur. Ya, ini juga diperlukan bayi dan anak-anak, yaitu manfaatnya merangsang hormon pertumbuhan, nafsu makan, kemudian merangsang metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta bisa juga merangsang pertumbuhan otot dan tulang, serta merangsang perkembangan. Kebutuhan rekreasi dan waktu luang, ini juga sangat diperlukan ya. Olahraga dan rekreasi digunakan untuk melatih otot dan membuang sisa metabolisme serta melatih aktivitas motorik dan aspek perkembangan anak. Meningkatkan sirkulasi darah, menambah aktivitas fisiologis dan simulasi perkembangan otot anak, dan rekreasi dilakukan untuk menyegarkan pikiran dan badan serta hiburan. Jadi kalau rekreasi ini tidak hanya kebutuhan anak juga ya, karena orang tua juga butuh nih rekreasi. Biasanya mereka mengajak anaknya bermain ke pantai ya, bermain air, itu juga merupakan bentuk kebutuhan anak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan asuh yang berkaitan dengan fisik. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan ASih. ASih ini terkait dengan psikologis anak. Baik, yang pertama yaitu ASih merupakan kebutuhan terhadap emosi. ASih juga merupakan ikatan yang serasi dan selaras antara ibu dan anak. Diperlukan pada tahun pertama kehidupan sejak dalam kandungan untuk menjamin mantapnya tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak. ASih merupakan bagaimana caranya mempercayakan dan mengasihi untuk memberikan rasa aman kepada anak, lebih kepada ikatan emosional yang terjadi antara anak dan orang tua.
Kelembutan dan kasih sayang adalah kunci untuk mendapatkan hati anak, sehingga mereka tidak segan untuk bercerita, meluangkan waktu untuk bermain, jalan-jalan, dan menikmati waktu hanya berdua saja. Kebutuhan ASIH ini meliputi kasih sayang orang tua, menciptakan rasa aman dan nyaman, anak merasa dilindungi. Kemudian terkait dengan harga diri anak, kemandirian anak, ya, dibantu, didorong, dimotivasi oleh orang tuanya dan orang sekitar. Kemudian kebutuhan akan kesuksesan anak, makanya orang tua juga harus sering-sering memuji anak juga, ya, memuji anak apabila dia melakukan sesuatu yang berhasil, misalnya berhasil jalan, wah hebat sekali, atau berhasil makan sendiri, itu juga merupakan bentuk pujian dari orang tua kepada anak, ya. Kemudian kebutuhan mendapat kesempatan dan pengalaman. Jadi sebagai orang tua pun tidak perlu ekstra ibaratnya kayak sedikit-sedikit aja sudah takut gitu. Anak sedang belajar jalan, aduh jangan lari-lari, jangan ini, jangan itu. Nanti malah anaknya dia akan merasa tidak mendapatkan kesempatan akan pengalaman yang baru. Jadi secukupnya saja dalam memberi motivasi atau memberi perlindungan kepada anak. Jadi tidak perlu berlebihan, karena nanti anak justru akan tumbuh menjadi seorang yang penakut dan ada kebutuhan rasa memiliki. Kemudian pentingnya ikatan ibu dan anak, yaitu turut menentukan perilaku anak di kemudian hari, kemudian merangsang perkembangan otak anak, dan merangsang perhatian anak kepada dunia luar. Ya. Nah, tadi sudah kebutuhan ASI, sekarang kebutuhan ASAH, yaitu terkait dengan simulasi mental. ASAH yaitu adanya perangsangan atau simulasi dari lingkungan luar anak berupa latihan atau bermain. Simulasi penting untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, dapat dilakukan sejak dalam masa kandungan serta menyusui anak sedini mungkin. ASAH merupakan kebutuhan untuk perkembangan mental, psikososial anak yang dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan untuk simulasi sensorik, motorik, emosional, sosial, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan moral, dan spiritual anak. Dasar perlunya simulasi dini yaitu miliaran sel otak dibentuk sejak anak dalam kandungan usia 6 bulan dan belum ada hubungan antar sel-sel otak. Kemudian orang tua perlu merangsang hubungan antara sel-sel otak. Bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan-hubungan baru. Kemudian semakin sering dirangsang akan semakin kuat hubungan antar sel-sel otak. Semakin banyak variasi, maka hubungan antar sel otak semakin kompleks. Merangsang otak kiri dan kanan secara seimbang untuk mengembangkan multiple intelligence dan kecerdasan yang lebih luas dan tinggi. Simulasi mental secara dini akan mengembangkan mental psikososial anak seperti kecerdasan, budi luhur, moral, agama, dan etika kepribadian. Keterampilan berbahasa, kemandirian, kreativitas, dan produktivitas. Orang tua perlu menganut pola asuh demokratik, mengembangkan kecerdasan emosional, kemandirian, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, dan moral spiritual anak. Nah, ini ada asal-usul ASAH atau pendidikan, yaitu pendidikan informal di rumah dalam keluarga, ya. Atau biasanya di usia ini anak sudah biasanya orang tua sudah mendaftarkan anaknya masuk ke kelompok bermain, kemudian TKA, TKB. Kemudian anak memasuki pendidikan formal, ya, dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Nah, kalau pendidikan non-formal atau pendidikan ketiga di masyarakat, kelompok pengajian, sekolah minggu, pramuka, atau disebut dengan biasanya ekstrakurikuler, ya. Nah, ini
kita akan bahas tentang anak usia 0 sampai 12 bulan. Ini kebutuhannya apa saja? Yang pertama yaitu memberikan tujuannya yaitu melatih refleks-refleks untuk anak umur 1 bulan ya. Biasanya dia mengisap, menggenggam. Kemudian ada melatih kerjasama mata dengan tangan, melatih kerjasama mata dengan telinga, melatih mencari objek yang ada tetapi tidak kelihatan, melatih mengenal sumber asal suara, melatih kepekaan perabaan, dan melatih keterampilan dengan gerakan berulang-ulang. Jadi ini kebutuhan anak ya di usia 0 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Alat permainannya apa saja yang dianjurkan ya? Yaitu benda-benda yang aman untuk dimasukkan mulut atau dipegang. Ini biasanya ada ya, ini yang untuk yang gigit-gigitan bayi ini juga sudah boleh, tapi orang tua juga harus memperhatikan keamanannya. Kemudian ada alat permainan yang berupa gambar atau bentuk muka, alat permainan lunak berupa boneka orang atau binatang. Kemudian ada alat permainan yang dapat digoyangkan dan keluar suara, serta alat permainan berupa selimut dan boneka. Itu adalah contohnya ya. Jadi anak usia 0 sampai 12 bulan ini alat permainannya masih sederhana. Biasanya mereka itu suka yang bunyi-bunyi ya, kemudian sesuatu yang mengeluarkan bunyi seperti kerincingan ya, atau berbagai macam mainan ya yang cocok untuk anak usia 0 sampai 12 bulan. Biasanya warnanya juga lebih mencolok ya, mudah digenggam gitu. Untuk anak usia 12 sampai 24 bulan atau 1 sampai 2 tahun ya. Ini tujuannya mencari sumber suara, mengikuti sumber suara ya, memperkenalkan sumber suara, melatih anak melakukan gerakan mendorong dan menarik, melatih imajinasi, kemudian ada melatih anak melakukan kegiatan sehari-hari, semuanya dalam bentuk kegiatan yang menarik. Alat permainannya apa yang dianjurkan? Ini contohnya genderang, bola dengan kerincingan di dalamnya. Ya, lagi seneng nih. Usia 1 sampai 2 tahun ini lagi senang sekali mukul-mukul, nabuh-nabuh sesuatu yang bisa bunyi, ya. Kemudian ada alat permainan yang terdiri dari alat rumah tangga, ya. Kemudian ada cangkir, piring, sendok, botol plastik, ember, ya, balok-balok besar, buku bergambar, kertas-kertas yang untuk dicoret, krayon, pensil warna, ya. Juga alat yang dapat didorong, ditarik, ya. Ini adalah anak, karena pada usia ini biasanya anak sudah mulai belajar berjalan. Jadi dia senang sekali mendorong, kemudian menarik, apa saja, penasaran dengan barang-barang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada anak usia 25 hingga 36 bulan, ya, atau sudah menginjak hingga 3 tahun. Apa tujuannya memberikan permainan pada anak usia ini? Yaitu menyalurkan emosi atau perasaan anak, mengembangkan keterampilan berbahasa, kemudian melatih motorik halus dan kasar, mengembangkan kecerdasan atau memasangkan, menghitung, mengenal, dan membedakan warna. Ya, di sini menghitungnya secara sederhana ya. Jadi maksud saya di sini tidak diajarkan penjumlahan, penghitungan, karena itu nanti ketika anak sekitar usia di atas 6 tahun atau usia SD. Ya, jadi menghitung di sini menghitung secara sederhana menggunakan alat permainan. Melatih kerjasama mata dan tangan, melatih daya imajinasi, kemampuan membedakan permukaan dan warna benda. Ini yang dibutuhkan anak usia 25 hingga 36 bulan atau sekitar 3 tahun. Nah, alat permainannya apa yang dianjurkan? Lilin yang dapat dibentuk, ya. Lilin yang dapat dibentuk ini seperti yang teksturnya seperti tanah liat, ya, warna-warni, ya.
Kemudian ada alat-alat menggambar, lagi senang sekali coret-coret. Makanya tidak heran kalau punya anak balita, tembok rumahnya penuh dengan coretan. Itu masih wajar ya. Karena memang di usia ini lagi senang sekali coret-coret. Apapun itu yang di depannya atau di rumahnya, pegang pulpen, pegang pensil, spidol, apapun pokoknya langsung dicoret-coret ya. Puzzle sederhana ini biasanya puzzle-nya bentuknya lebih besar, kemudian ada manik-manik ukuran besar ya tadi puzzle sederhana ini bisa puzzle-nya biasanya bentuknya lebih besar-besar ya, jadi biar anak lebih mudah untuk bermainnya, kan menyesuaikan dengan umurnya. Kemudian ada manik-manik ukuran besar yang biasanya dironce, itu dimasukkan ke dalam tali, kemudian jadi gelang ya atau kalung. Itu anak lagi senang sekali. Berbagai benda yang mempunyai permukaan dan warna yang berbeda. Ya, kemudian ada bola juga. Jadi memang permainan anak di usia ini dia lebih cenderung ke warnanya lebih ngejreng ya, karena memang anak lebih suka. Kemudian kebutuhan di usia 36 sampai 72 bulan atau 3 sampai 6 tahun. Ini tujuannya mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan, mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan pengertian tentang berhitung, menambah, mengurangi ya. Kemudian merangsang daya imajinasi dengan berbagai cara bermain pura-pura atau sandiwara, membedakan benda dengan perabaan, menumbuhkan sportivitas, kemudian mengembangkan kepercayaan diri dan mengembangkan kreativitas. Nah, untuk yang mengembangkan pengertian tentang berhitung, menambah dan mengurangi, ini juga menyesuaikan dengan kondisi anak ya. Jadi bukan berarti orang tua harus memaksakan anaknya harus bisa berhitung ya, menambah, mengurangi, tidak. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan anak, karena memang di usia ini hanya baru sebagai tahap pengenalan. Karena nanti di usia SD pun anak-anak akan belajar lagi tentang berhitung. Kemudian mengembangkan koordinasi motorik seperti melompat, memanjat, lari ya. Karena memang di usia ini anak-anak memang senang sekali melompat, memanjat, lari, itu memang senang sekali. Jadi wajar kalau melihat anak di usia ini tidak bisa diam ya. Itu tidak apa-apa. Yang penting kita sebagai orang tua harus memberinya penjelasan kapan di saat dia boleh lari, kapan boleh melompat, memanjat ya, dan kapan harus duduk dan berbuat sopan santun terhadap lingkungan sekitar. Kemudian juga tujuannya mengembangkan kemampuan mengontrol emosi, motorik halus dan kasar, mengembangkan sosialisasi atau bergaul dengan anak dan orang di luar rumahnya, memperkenalkan pengertian yang bersifat ilmu pengetahuan, misalnya pengertian terapung dan tenggelam, mengenalkan suasana kompetisi gotong royong. Nah, ini permainan anak di usia 36 sampai 72 bulan atau 3 sampai 6 tahun, yaitu alat permainan yang dianjurkan ini berbagai benda dari sekitar rumah, buku gambar, majalah anak-anak, alat gambar dan tulis, kemudian kertas untuk belajar melipat, dan gunting serta air. Ini lagi senang-senangnya nih anak usia segini. Kemudian teman-teman bermainnya seperti anak sebaya, orang tua, orang lain di luar rumah. Jadi usia 3 sampai 6 tahun ini sudah mulai senang bermain dengan teman sebayanya. Makanya kadang juga sering kabur nih dari rumah, ini anak kemana nggak taunya main sama teman sebayanya di luar rumah. Yang penting orang tua tetap mengawasi anak dengan baik ya. Nah, tindakan simulasi tidak hanya bersumber dari permainan, melainkan berbagai aktivitas seperti latihan gerak, berbicara, berpikir, kemandirian, dan sosialisasi. Jadi
yang tadi saya jelaskan itu hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh kebutuhan anak hingga usia 6 tahun. Di luar itu masih banyak contoh-contoh yang bisa orang tua lakukan untuk pengasuhan terhadap anak. Ya, itu tadi yang penjelasan yang bisa saya berikan kepada saudara semuanya. Harapannya akan bisa menumbuhkan pemahaman apa saja kebutuhan dasar BBL hingga anak prasekolah. Semoga materi saya kali ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.